Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Terhormat dosen pengampu mata kuliah Tafsir Ahkam Bapak Dr. Andes Abdul Ghafur MA. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan badannya dan dimudahkan segala urusannya serta teman-teman seperjuangan. Semoga diberikan keberkahan dan diberikan ilmunya manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan memaparkan materi tafsir ahkam, yaitu tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan jual beli dan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278 dan Quran surat Ali Imran ayat 130. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatan min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallahi wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang makan riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Itu surat Al-Baqarah ayat 275. Tafsir Al-Baqarah ayat 285 ini menurut Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Misbah berpendapat bahwa riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Para pemakan riba dikecam dengan ayat ini dan praktek ini dikenal luas di kalangan masyarakat Arab. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 285 ini menurut Muhammad Ali As-Sabuni, riba yang disyariatkan dalam hukum Islam itu ada dua macam. Yang pertama itu riba nasiyah dan riba fadl. Riba nasiyah ialah riba yang sudah ma'ruf di kalangan jahiliyah, yaitu seorang menghutang uang dalam jumlah tertentu dalam keadaan kepada seorang dengan batas tertentu. Riba fadl ialah riba yang dijelaskan sunnah, misalnya seorang menukarkan barangnya yang sejenis dengan satu tambahan. Selanjutnya yaitu ayat 278 dalam surat Al-Baqarah yang bunyi, yamhaqullahu riba wa yuribus shadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin athim, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan berkelumbangan dosa. Itu selanjutnya Tafsir Al-Baqarah ayat 276, kata yamhaqu yang diterjemahkan dengan memusnahkan dipahami dengan pakar-pakar bahasa dalam arti mengurangi sedikit demi sedikit sampai habis. Sama halnya sinar bulan setelah purnama berkurang sedikit demi sedikit sehingga lenyap dari pandangan, demikian juga riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 277 yaitu yang berbunyi, innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakah lahum ajruhum lahum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, yang artinya sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 277 ini dalam Tafsir Al-Misbah karangan Quraisy Shihab menjelaskan
bahwa ayat ini janji untuk mereka yang senantiasa beriman dan beramal soleh serta melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dengan sempurna. Selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzarul ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang beriman. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Tafsir ayat 278 ini di dalam Tafsir Quraisyab yang berjudul Tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa bertakwalah kepada Allah, hindarilah siksaan Allah. Tuhan yang maha perkasa lagi maha berat siksanya. Menghindari hal itu bisa menghindari praktek riba dan meninggalkan sisanya. Ya, terakhir yaitu tafsir surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Tafsir Quran surat Al-Imran ayat 130 ini di dalam surat Al-Imran ayat 130 ahli tafsir menjelaskan bahwa lafaz ini yang dimaksud adalah kaum ayyuhalladzina amanu Sakif atau golongan manusia dari Bani Sakif. Kemudian lafaz ini yang dimaksud adalah di dalam harta, la ta'kulu riba ad'afan, dirham yang berlebihan. Disusul lagi lafaz sebagai penguat, misyad atau tujuan. Misi atau tujuan ini maksudnya ialah yaitu takutlah, wattaqullah. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kata kamu semua orang iman kepada Allah di dalam la'allakum tuflihun. Makna satu yang mengandung riba ini dengan maksud supaya kamu semua mendapatkan keselamatan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kandungan surat Al-Imran ayat 130 ini penafsiran Ali As-Sabuni tentang ayat-ayat riba. Adapun makna ayat secara global menurut Muhammad alias As-Sabuni bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada orang-orang yang melakukan praktek riba yang menghisap darah orang lain bahwa mereka tidak akan bangkit dari kuburnya melainkan dalam keadaan seperti orang yang terkena penyakit tepsi ketika kambuh penyakitnya dan kemasukan setan. Asbabun nuzul dari surat Al-Imran ayat 130 ini yaitu turunnya ayat ini adalah fase ketika turunnya ayat larangan tentang riba yang secara bertahap. Artinya larangan sampai fase yang ketiga ini hanya bersifat larangan terbatas. Kenapa? Akan tetapi selanjutnya setelah turun ayat untuk fase yang keempat secara jelas disebutkan bahwa riba itu secara keseluruhan adalah haram. Jadi jelas riba di sini dalam ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala itu riba itu hukumnya haram. Dan Allah menghalalkan jual beli. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Itu mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan atau ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.